Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Oke, baik, silakan duduk. Iya. Oke, terima kasih ya sudah datang ke ruangan konselor. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik ya. Oke, kegiatan apa aja yang hari ini sudah dilakukan? Kegiatan hari ini saya ikut mata pelajaran sama ikut ekstrakurikuler ini. Basket. Oh, ikut basket. Gitu. Jadi aktif di ekstrakurikuler juga ya. Iya. Oke, kalau boleh tahu apa nih yang membuat Dok Kofi datang ke ruangan konseling ini? Ada yang bisa Ibu bantu? Iya, Bu. Saya ini, Bu, apa namanya? Susah fokus, susah mengingat apa ya? Kayak mata pelajaran gitu sih. Biasanya yang susah fokus di mata pelajaran apa? Matematika. Jelasin sama ibu guru, tapi sayanya nggak ngerti-ngerti, Bu. Susah fokus lah pokoknya intinya. Jadi kurang fokus di apa namanya di mata pelajaran ya. Iya. Nah kalau boleh tahu nih biasanya nih ada hal-hal Kopi yang membuat kita nggak fokus dalam suatu mata pelajaran, apalagi memang matematika hitung ya. Iya. Nah biasanya ada faktornya nih, apa sih yang bisa yang ibu pengen tahu faktor yang membuat Kopi itu kurang fokus dalam satu mata pelajaran? Oke, jadi Kofi, biasanya apa sih yang faktor yang membuat Kofi itu kurang fokus dalam pelajaran matematika? Dari ini sih, Bu, dari temen. Soalnya saya kan tanya nih ke temen, kalau misalnya tentang rumus-rumus gitu, sayanya nggak ngerti-ngerti, cuma kadang sama temen saya tuh, apa sih nanya, terus bikin anu deh gitu, jadi saya tuh pas apa sih yang bikin saya gagal fokus itu sih, Bu. Gitu ya. Jadi nilai saya jadi turun. Soalnya sama teman-teman saya diejek gitu. Jadi Kopi di sini ngerasa meskipun sudah sedikit belajar, terus bertanya sama teman, terus bukannya malah dibantu, malah diejek seperti itu ya. Jadi itu yang membuat Kopi di mata pelajaran matematika ini menurun karena masalah rumus-rumus dan lain-lain seperti itu. Iya. Gitu ya. Bentar ya. Oke, setelah Ibu lihat di sini, jadi kurangnya fokus Kopi. Oh ya, kalau boleh tahu Kopi ada ikut les atau apa gitu? Nggak ada sih, Bu, cuma ikut itu aja. Ekstrakurikuler basket. Jadi nggak ada ikut les ya. Oke, kalau seandainya nih Kopi biasanya belajar di kelasnya itu berpatokan pada satu orang atau teman-teman yang lain? Teman-teman yang lain sih, Bu. Tapi sama aja responnya ya. Iya, sama aja. Kalau seandainya Kopi punya nggak teman di mana di selain di satu kelas itu, contohnya nih kan Kopi kelas 9A ya. Kalau misalnya di 9B atau 9C-nya itu ada nggak? Ada sih. Ada ya. Ada. Jadi kalau boleh ya, jadi coba Kopi itu bisa belajar jangan di satu ruang lingkup itu aja. Nah, jadi bisa yang namanya kalau seandainya tadi Kopi bilang di satu kelasnya tuh bukannya mau ngajarin malah diejek Bu gitu, mana bilangnya juga nggak bisa seperti itu kan. Nah jadi kalau seandainya Kopi punya ruang lingkup belajar, contohnya di kelas yang lain bisa lebih menerima atau tidak seperti itu. Jadi kalau seandainya Kopi coba tanya nih sama si A, tanya sama si B nih di ruang sebelah dan mereka welcome dan mereka mau ngajarin, mungkin ruang lingkup belajarnya Kopi di situ. Jadi bisa lebih fokus lagi untuk teman-teman untuk bisa belajar bersamanya seperti itu. Kayak gitu ya. Nah jadi kalau seandainya teman-teman yang Kopi tadi bilangnya ngejek bukannya malah ngajarin, udah pernah nanya nanya lagi malah dibilang masa dari tadi nggak bisa sih diajarin terus-terusan gitu. Tapi nggak apa-apa, itu mungkin sebenarnya nak proses seseorang itu mengerti atau tidaknya itu bertahap. Mungkin temannya kamu di sini mungkin bisa lebih cepat nih nangkap buat yang namanya soal-soal atau mungkin rumus-rumus, sedangkan Kopi bukannya nggak bisa, tapi belum yang namanya masih memproses untuk yang namanya bisa rumus-rumus
tapi belum paham nih seperti itu ya. Jadi mungkin perlahan aja nggak apa-apa, tapi mungkin dari segi lingkup ruang belajarnya itu mungkin ke yang namanya ke teman sekelas yang lainnya yang bisa yang namanya ngasih tahu rumus-rumus atau lebih mempermudah pelajaran. Tapi jangan lupa juga nih, kan ada bu guru ya biasanya yang ngajarin. Nah, bisa juga nih tanya-tanya sama guru mata pelajaran. Iya. Nah, oke. Ada lagi yang mau kamu diskusiin ke ibu atau ingin diceritakan? Sudah, ya, gimana? Nggak ada. Cukup ya? Cukup. Nah, oke. Nah, hari ini sesi konselingnya cukup sampai hari ini aja ya. Nah, di sini ibu bakalan lihat nih 2 atau 3 minggu berikutnya apakah ada perkembangan, apakah lebih fokus dalam mata pelajaran matematika tadi ya. Nanti ibu pantau kalau seandainya memang cara yang ibu tadi solusi yang ibu berikan tadi mungkin kurang efektif, mungkin kita bisa pakai cara yang lain seperti itu ya. Iya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang ke ruang konseling ini. Terima kasih banyak. Iya. Terima kasih.